Di video pertama ini saya akan mensimulasikan cara membuat surat keluar. Langkah pertama kita buka browser, lalu kemudian kita ketikkan alamatnya. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi TNDE yang dimana terdapat tracking naskah ini. Tracking naskah ini bertujuan untuk mengetahui atau memantau status serta proses surat yang sedang berlangsung. Baik, sekarang saya masuk ke langkah-langkah membuat surat keluar. Catatan penting, jadi surat keluar ini hanya bisa dibuat atau disusun oleh tata usaha. Di simulasi kali ini, saya sudah menyiapkan file dan saya akan mencontohkan atau membuat surat keluar dari Kepro Faperta untuk dekan Faperta yang dibuat oleh tata usaha Faperta. Jadi surat keluar ini dibuat oleh tata usaha dari Kepro untuk dekan. Karena masih dalam fakultas yang sama yaitu Faperta, bisa disebut internal unit. Kalau mau bikin surat berbeda, misal dari Faperta ke FKIP atau FKIP ke FISIP, itu disebut dengan lintas unit. Langsung saja kita login sebagai tata usaha. Klik di pojok kanan atas untuk melogin. Username dan juga passwordnya sama tidak ada yang berbeda. Kita sudah masuk di hak akses tata usaha Faperta. Klik bagian warna ungu ini. Langsung kita klik naskah keluar di sebelah kiri. Di sini sebelumnya sudah ada naskah keluar nomor 4 Jadi kita mau bikin naskah baru atau surat keluar baru, kita klik saja buat naskah keluar. Di sini banyak pilihan nama naskah jadi kita contohkan saja ingin membuat surat pengumuman ujian tengah semester. Kita download filenya. Ini template surat pengumuman yang dimana di sini ada bagian berwarna kuning, yaitu yang bisa dirubah Yang berwarna kuning ini bisa Anda rubah sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak berwarna ini tidak bisa Anda rubah. Jadi bagian lampiran, perihal, beserta isinya bisa dirubah nomor surat ini, serta tanggal, dan juga tanda tangan, ini tidak bisa dirubah. Saya sudah mempunyai contoh atau surat yang sudah saya ganti, saya rubah. Perihalnya pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Kita balik lagi ke aplikasi. Setelah di-download filenya, kita klik berikut.
Jenis penerimanya kita pilih internal unit ya, karena masih dalam unit kerja yang sama. Klik berikut. Kita wajib melengkapi data ini. Ya, kita isi dulu. Tadi kita membuat surat keluar pengumuman, jadi kita pilih pengumuman. Nama pengirim naskahnya ya, ini pengirimnya siapa? Tadi kita contohkan Kepro Faperta. Sifatnya biasa saja, perihalnya kita bisa copy dari surat yang tadi. Ini hanya sebagai contoh ya, jadi bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Isinya bisa kita copy juga. Tanggal naskahnya itu tanggal yang sudah ditentukan. Ya, di sini sudah muncul nomor naskahnya secara otomatis dari sistem. Nomor 5. Yang tadinya sebelumnya sudah ada surat yang nomor 4 ya. Sekarang ini surat yang kita buat itu surat nomor 5. Klik kirim data. Ya, di sini naskah keluarnya sudah ada ya. Jenisnya surat pengumuman dan juga nomornya nomor 5. Ya, di tujuan naskah keluar ini belum ada tujuan naskahnya dan masih berwarna merah ya. Verifikasinya juga masih berwarna merah. Berikut juga tanda tangan dan juga surat atau naskah keluarnya. Ya, langkah pertama kita harus memberikan tujuan naskah keluarnya dulu nih. Kita klik tanda plus ini. Kita tambah. Kita pilih penerima naskah tercatat karena masih dalam aplikasi ya namanya. Ya, ini adalah tujuan naskah keluar. Tujuan naskah keluar itu dikirim untuk siapa? Tadi kan untuk Dekan Faperta ya. Jadi kita cari atau kita ketikkan Dekan. Ya, ini Dekan Faperta. Klik simpan. Ya, di sini sudah ada atau sudah berubah tujuan naskah keluarnya Lukas Boli Dekan Faperta. Langkah kedua atau langkah selanjutnya kita harus upload dulu naskah keluarnya ya, yang tadi surat berbentuk Word itu. Kita upload di sini. Pengumuman pelaksanaan ujian tengah semester. Sudah berubah warna ya, yang tadinya merah sekarang jadi biru dan sudah berubah juga ya. Ini sudah menjadi ada naskah keluarnya. Langkah ketiga kita harus isi
verifikatornya ya atau verifikasinya nih. Kita klik tambah plus. Kita tambah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau verifikator ini tugasnya untuk mengecek kebenaran dan kelengkapan surat ya sebelum diproses lebih lanjut. Jadi verifikator ini untuk mengecek ya apakah sudah benar, apakah sudah komplit suratnya. Ya, kita contohkan saja verifikatornya. Misalkan ya, kita contohkan ini Teresia Kelly. Ini sudah ada statusnya ya, belum diverifikasi. Sebelum surat ini dikirim itu kita wajib memverifikasi dulu ya, memverifikasi suratnya. Caranya itu kita bisa tampilkan verifikatornya. Ya, ini statusnya belum diverifikasi oleh Teresia Kelly. Kita bisa kirim pesan ya ke Teresia Kelly ini untuk mengirimkan notifikasi kalau ada surat masuk yang harus diverifikasi atau dilihat atau dicek. Kita klik kirim pesan. Ya, ini satu belum diverifikasi. Langkah selanjutnya kita harus masuk dulu nih sebagai Teresia Kelly tadi untuk memverifikasi suratnya ya, agar bisa ditandatangani. Kita keluar. Dan kita masuk sebagai Teresia Kelly. Ya, ini kita sudah masuk ya sebagai Teresia Kelly. Bagian untuk memverifikasi ya atau melihat, mengecek suratnya sudah benar atau belum. Karena kita ingin memverifikasi, jadi kita pilih atau klik verifikasi. Ya, ini sudah ada ya surat kelima, nomor 5. Jenis naskahnya internal unit. Pengirimnya Yohanes Lolang. Jabatannya Kepro Paperta. Kita bisa tampilkan. Ya, langkah pertama untuk memverifikasi yaitu kita harus mendownload atau harus melihat dulu isi suratnya tuh apa sih. Kita harus lihat dulu. Ya, ini isi suratnya yaitu pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS ya. Jika sudah dicek, sudah dilihat benar,
Lalu kita kembali ke aplikasi. Kita klik verifikasi. Ya, ini ada pilihan status verifikasi, setuju atau tolak. Kalau setuju itu tidak perlu memberikan catatan. Tapi kalau ditolak itu kita wajib memberikan catatan ya. Catatannya apa itu? Apa yang kurang dalam surat itu? Apa yang perlu dikurangi? Apa ada yang harus perlu ditambahkan? Kita contohkan saja ini, kita klik setuju ya. Jadi tidak perlu memberikan catatan. Verifikasi. Ya, sudah berubah ya, hasil verifikasinya menjadi sudah diverifikasi. Lalu kita keluar dan masuk kembali sebagai tata usaha untuk melihat apakah surat keluar ini sudah diverifikasi. Ya, kita masuk sebagai tata usaha. Kita pilih naskah keluar. Di sini status verifikasinya sudah diverifikasi. Ya, ini statusnya sudah disetujui oleh Teresia Kelly selaku verifikator ya. Kita tutup. Lalu langkah selanjutnya kita harus menandatangani. Ini belum ada tanda tangannya ya. Ya, ini belum ada tanda tangannya. Kita bisa kirim ke pesan juga kepada Kepro Yohanes Lolang agar notifnya masuk ya. Maksudnya notif di handphonenya masuk gitu kalau emang harus ada surat yang harus ditandatangani. Oke, sudah. Kita coba masuk sebagai itu ya, sebagai apa? Kepro ya. Untuk menandatangani surat yang tadi sudah diverifikasi. Ya, ini Kepro-nya.
Ya, ini kita sudah masuk ya sebagai Kepro Yohanes Lolang. Ya, karena Yohanes Lolang Kepro ini tugasnya untuk menandatangani, jadi kita pilih penandatanganan. Ya, di sini sudah ada naskah keluarnya. Nomor naskah keluarnya sudah ada. Pembuat naskah keluarnya sudah ada ya. Statusnya ini belum ditandatangani, tapi sudah diverifikasi ya. Dan sudah disetujui oleh Teresia Kelly. Bagaimana kita kalau mau tanda tangan? Langkah pertamanya kita harus mendownload dan juga melihat surat yang tadi ya. Surat yang tadi diverifikasi, kita harus baca dulu isi suratnya apa. Isi suratnya pelaksanaan ujian tengah semester. Sudah benar. Lalu langkah selanjutnya kita klik koordinasi untuk menyetujui penandatanganan atau ditandatangani. Ya, ini terlihat ya detailnya, detail naskah keluarnya, tipenya internal unit, pembuat naskahnya Yuliana Tata Usaha, asal naskahnya dari Yohanes Lolang Kepro, unit kerjanya juga sama Faperta. Tujuan naskahnya juga terlihat ya, untuk Lukas Boli, dekan Faperta. Ya, ini ada pilihan setuju dan ditolak. Kalau setuju tidak perlu memberi catatan. Kalau ditolak wajib memberikan catatan. Yaitu catatan apa tuh ya? Kenapa kita bisa menolak surat ini? Jadi kita harus tulis ya atau ketik catatannya. Di sini kita contohkan saja setuju. Klik tanda tangan. Status tanda tangannya sudah berubah ya menjadi sudah ditandatangani oleh Kepro. Jadi kita langsung keluar dan masuk kembali sebagai tata usaha untuk melihat kalau suratnya sudah ditandatangani. Di sini juga kita bisa koordinasi. Kita ketikkan kalau sudah ditandatangani. Ini fitur chat ya pada aplikasi, bukan WhatsApp. Kita keluar dan masuk kembali sebagai tata usaha. Ya, kita sudah masuk
Sebagai tata usaha, kita pilih naskah keluar. Ya, sudah ditandatangani, sudah berubah ya status naskah keluarnya. Bisa kita tampilkan di sini. Ya, statusnya sudah disetujui oleh Kepro Faperta, yaitu Yohanes Lolang. Di sini kita bisa melihat detailnya. Ya, terlihat dibaca oleh Kepro dan juga verifikator ya. Ya, sudah ditandatangani dan diverifikasi. Langkah terakhir yaitu tinggal mengirimkan surat ini untuk dekan. Bisa Anda klik di tombol warna hijau ini untuk langsung mengirimkan. Tunggu berapa saat. Sukses. Ya, ini terlihat statusnya sudah final ya, atau sudah terkirim. Tipe naskahnya internal unit, jenisnya surat pengumuman atau naskah keluar pengumuman, nomornya nomor 5. Kita bisa klik bagian detail. Ya, ini suratnya yang tadi berbentuk PDF sudah menjadi maksudnya surat yang tadi berbentuk Word sudah menjadi PDF ya, karena suratnya sudah dikirim. Ya, ini sudah ada tanda tangannya oleh Yohanes Lolang selaku Kepro Faperta. Kalau sudah berbentuk PDF ini berarti sudah dikirim ya. Baik, itu dia tutorial simulasi cara membuat surat keluar. Dan di video kedua selanjutnya saya akan membuat naskah masuk atau surat masuk dan juga disposisi. Sekian dan terima kasih.